Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang mol, yaitu satuan jumlah zat. Sebagai analogi, kita mulai membahas terlebih dahulu tentang satuan barang, ya, untuk mudah memahami tentang mol. Nah, dalam kehidupan kita mengenal satuan barang, misalnya lusin, ya. Satu lusin itu menyatakan satuan jumlah barang atau benda. Ini adalah satuan yang kita sering kenal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya satu lusin jeruk berarti ada 12 buah jeruk. Satu lusin penghapus berarti ada 12 biji penghapus. Coba kita perhatikan yang lain. Satu lusin daun, maka banyaknya adalah 12 helai. Jadi satuannya dinyatakan dengan helai, ya, bukan dengan biji. Nah, jadi berbeda dengan contoh sebelumnya. Kemudian satu lusin kertas berarti adalah 12 lembar. Nah, sekarang kita lihat untuk mol. Kita kenal satu mol itu adalah jumlah zat sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, angka ini harus diingat, ya. Angka ini adalah angka yang fantastis. Jadi angka yang cukup besar. Berbeda dengan satu lusin tadi, ya. Nah, sekarang kita kenal zat. Zat itu adalah dibagi dua, unsur dan senyawa. Nah, ini dalam ilmu kimia, ya, dikenal unsur dan senyawa. Itu adalah sebagai zat. Nah, kalau 1 mol maka jumlahnya adalah sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kita bahas dulu unsur, yaitu adalah kumpulan dari atom-atom sejenis. Nah, sekarang kita perkenalkan atom itu adalah dikatakan sebagai partikel dari unsur, ya. Jadi ingat, atom-atom adalah partikel dari unsur. Partikel adalah bagian terkecil dari unsur. Seperti tadi misalnya jeruk dinyatakan dengan buah. Buah adalah bagian terkecil dari satu lusin jeruk, ya. Kemudian helai adalah menyatakan banyaknya daun dalam satuan yang terkecil, ya. Itu partikel kalau dalam ilmu kimia. Nah, ini untuk unsur. Atom-atom itu dinyatakan dengan partikel, bagian terkecil dari unsur. Nah, berapa banyak unsur yang kita kenal ini adalah sesuai dengan sistem periodik, yaitu sebanyak 118 unsur yang sudah kita kenal. Nah, ini adalah jenis-jenis unsur, ya. Nah, bagian terkecilnya adalah disebut atom atau partikel tadi, ya. Kemudian senyawa. Nah, senyawa adalah kumpulan dari molekul-molekul sejenis. Nah, ini juga sama. Molekul itu adalah dikatakan sebagai partikel dari senyawa. Partikel itu adalah bagian terkecil dari senyawa. Jadi nanti untuk senyawa satuannya adalah molekul. Seperti tadi, daun satuannya adalah helai. Kertas satuannya adalah lembar, gitu, ya. Ini sebagai analogi. Nah, kemudian contoh-contoh senyawa misalnya H2O, apalagi CO2 misalnya, ya. Terus apalagi H2SO4 misalnya. Kemudian misalnya NaOH. Nah, sekarang 1 mol unsur itu dinyatakan tadi adalah sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Ingat, satuan unsur adalah partikel, ya, yaitu berupa atom. Jadi 1 mol unsur itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, satuannya adalah atom, ya, karena dia unsur tadi kan 1 mol unsur. Sekarang kalau 1 mol senyawa jumlahnya tetap sama, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23, tapi satuannya bukan atom melainkan molekul. Nah, ingat tadi satu lusin adalah 12 dengan satuan biji, buah, helai untuk daun tadi, kemudian lembar, ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang analogi dari satuan jumlah zat
ke dalam kehidupan kita sehari-hari agar mudah untuk dimengerti atau dipahami ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.